malam my student. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita, salam sehat buat semua. Selamat merayakan Idul Fitri bagi yang merayakan. Selamat merayakan juga Isa Al-Masih bagi yang merayakannya. Hari ini pertemuan kita adalah pertemuan yang ke-9. Jadi bisa jadi sebentar lagi kita akan akan UAS dan juga akan seminar. Sebelum UAS diupayakan untuk seminar segera dilaksanakan. Baik, ini pertemuan yang ke-9. Saya mengambil sebuah tema tentang pengertian perbuatan. Nah, pengertian tentang perbuatan. Perbuatan itu ada dikatakan positif, ada yang dikatakan negatif. Nah, kalau negatif berarti ada perbuatan yang menyalahi suatu peraturan perundang-undangan. Kalau positif berarti tidak akan menyalahi peraturan suatu perundang-undangan. Baik, sebelum lebih jauh berbicara tentang perbuatan, saya akan memberikan kepada saudara tentang pemahaman apa itu perbuatan dan bagaimana subjek suatu perbuatan itu. Pengertian tentang perbuatan adalah dalam pergaulan hidup manusia, tiap-tiap manusia selalu melakukan perbuatan-perbuatan untuk memenuhi kepentingannya. Segala perbuatan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Contoh, membuat surat wasiat, membuat persetujuan, perjanjian kredit, perjanjian sewa menyewa, itu yang dinamakan suatu perbuatan hukum. Ya. Dari segi subjeknya, maka perbuatan hukum itu terdiri atas dua bagian. Yang pertama, perbuatan hukum sepihak. Perbuatan hukum yang sepihak ini hanya dilakukan oleh satu pihak dan menimbulkan hak dan kewajibannya pada satu pihak saja. Jadi hanya satu pihak saja ya. Misalnya dalam hal pembuatan surat atau perjanjian yang mengakibatkan suatu pekerjaan, bisa, atau kontrak pekerja. Yang kedua adalah perbuatan hukum dua pihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Ya, misalnya jual beli, sewa menyewa, ya, kedua belah pihak terjadi. Dari sisi lain dipandang bahwa ada perbuatan lain yang bukan perbuatan hukum. Dari sisi lain dipandang bahwa ada perbuatan lain yang bukan perbuatan hukum. Dapat dibedakan menjadi dua bagian juga. Yang pertama, bahwa perbuatan yang diakibatkan diatur oleh hukum. Walaupun bagi hukum tidak perlu akibat tersebut yang dikehendaki olehnya yang melakukan perbuatan itu. Jadi, akibat yang dikehendakinya oleh yang melakukan perbuatan itu diatur oleh hukum. Ada perbuatan yang akibatnya yang dikehendakinya diatur oleh hukum. Misalkan dalam hal dia melakukan perampokan, pencurian tanpa sengaja dan bla bla. Yang kedua adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, ya. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum di mana akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum diatur juga oleh hukum, meskipun akibat itu memang tidak dikehendaki oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut. Dalam hal siapa yang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum harus mengganti kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan karena perbuatan itu,
berarti perbuatan yang merugikan harus diganti oleh yang melakukan perbuatan itu. Maka untuk dapat mengatakan bahwa suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan hukum. Yang pertama, adanya suatu perbuatan yang dilakukan. Ya, adanya suatu perbuatan yang dilakukan, bahwa perbuatan melawan hukum itu diawali oleh suatu perbuatan dari si pelaku. Perbuatan di sini merupakan perbuatan yang aktif, ya, maupun tidak aktif, ya. Namun secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk tunduk terhadap perintah oleh undang-undang kesusilaan dan ketertiban di dalam masyarakat. Nah, di sini dikatakan adanya suatu perbuatan yang dilakukan melawan hukum, ya. Walaupun perbuatan itu aktif dan tidak aktif, dalam arti bahwa terjadi adanya peristiwa hukum karena perbuatan dia itu. Seperti perbarengan, contohnya 2-3 orang. 3 orang aktif melakukan, 2 orang aktif melakukan perbuatan hukumnya, tapi 1 orang tidak aktif melakukan perbuatan hukumnya. Contohnya dia sebagai aktor, tapi dia tidak melakukan, pasif dia kan, tapi yang melakukan perbuatan hukum itu 2 orang. Tapi kesemuanya itu sudah melanggar suatu proses hukum di dalam suatu perbuatan yang dilakukannya, dan di dalam suatu undang-undang telah menjelaskannya tadi, bahwa perbarengan 2-3 orang, 2 orang yang melakukan perbuatan hukum pasif aktif, 1 orang yang pasif, maka perbuatan itu dianggap perbuatan melawan hukum, ya. Yang kedua adalah perbuatan tersebut melawan hukum, ialah perbuatan tersebut melawan hukum jika pelaku tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh undang-undang. Nah, ketertiban umum atau kesusilaan. Maka perbuatan dalam hal ini dapat dianggap telah melanggar hukum, sehingga memiliki konsekuensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan, ya. Yang ketiga adalah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum jika adanya kerugian bagi korban. Yang dimaksud dengan kerugian ini terdiri dari kerugian yang bersifat material dan kerugian yang bersifat imaterial. Akibat dari perbuatan melawan hukum harus menimbulkan adanya kerugian di pihak korban, sehingga hal ini membuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum. Nah, yang ketiga adalah adanya hubungan kausal atau sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian, di mana hubungan kausal ini merupakan salah satu dari ciri pokok adanya suatu perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam kasus tadi, hubungan dengan kausal tadi, harus dilihat secara material. Dikatakan dilihat secara material karena sifat perbuatan melawan hukum harus dilihat sebagai suatu kesatuan yang akibatnya ditimbulkan oleh terhadap pihak korban. Nah, dikatakan dilihat secara material karena sifat perbuatan melawan hukum harus dilihat sebagai satu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan olehnya terhadap pihak korban. Berarti olehnya berarti terhadap si pelaku terhadap pihak korban tadi. Nah, bahwa dikatakan di sini di antara hubungan kausal sebab akibat antara perbuatan itu harus mempunyai efek dengan kerugian. Kerugiannya contohnya ya, Anda tanpa sengaja memecahkan kaca mobil orang. Nah, karena ada perbuatan Anda memecahkan kaca mobil orang, walaupun sasaran Anda bukan kaca mobil, ternyata kena kaca mobil,
maka perbuatan Anda itu merugikan orang lain. Maka ada hubungan kausalnya, sebab akibatnya tadi. Maka dengan demikian Anda dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Ya, baik my student, sampai di situ yang bisa saya sampaikan karena ini masih hangat-hangatnya Lebaran. Jadi mungkin hanya singkat saya sampaikan hari ini. Tetap memberikan tanggapan saudara di dalam grup WA. Pertanyaannya adalah, berikan tanggapan saudara tentang perbuatan pidana. Berikan tanggapan saudara tentang perbuatan pidana. Apa itu perbuatan pidana? Dari keterangan yang tadi yang saya kasih pemahaman tentang perbuatan secara global, tapi sekarang saya minta saudara menjelaskannya di dalam grup WA nanti, apa itu perbuatan pidana. Ingat, dengan Anda memberikan tanggapan, maka kehadiran Anda akan dihitung. Demikian yang bisa saya sampaikan my student. Silakan memberikan jawaban tanggapan di WA. Terima kasih, selamat malam, salam sehat.